Ini kan sebetulnya ngapain sih Pak Jokowi juga mau membesarkan PSI? Kan itu pertanyaannya kan. Karena Pak Jokowi mau ikut politik harian ini. Nah, kalau mau politik harian ini, ya carilah partai politik yang memungkinkan saya masuk ke lingkaran elit ini gitu loh. Yang 8 partai politik itu. PSI bisa nggak? Nggak bisa. Dia cuma 2,8. Gitu. Jadi siapa? Carilah kira-kira yang memungkinkan saya. Kalau menurut Anda, Jokowi harus dulu, makanya saya bukan itu. Itu cara berpikir saya yang bukan orang PSI. Gitu. Kalau saya sekiranya dimintai Pak Jokowi nasihat, Pak Jokowi nggak usah. Anda bilang ke kiri, PSI ke kiri, Anda bilang ke kanan. Apalagi ada kendalinya di situ namanya anaknya Kaisang. Kecuali 5 tahun ke depan, 6 tahun ke depan, supaya PSI ini nggak lepas kendali, mungkin Kaisang sudah jadi nggak ketua umum lagi, beliau jadi Dewan Pembina. PSI-nya tetap di tangan. Loh kalau sudah ada Kaisang di situ, ngapain lagi kita nyomplok di situ, gitu loh. Kecuali misalnya kan 5 tahun ke depan nih, Ade Armando bersaing sama Kaisang gitu, dan menang gitu loh. Ya, Kaisangnya. Ade Armandonya. Ya udahlah, saya Dewan Pembinanya, artinya di bawah kontrol. Nah itu cara berpikir logik, itulah yang harus dikenali dari Pak, yang sudah kita kenal dari Pak Jokowi itu berpikir untung gua apa gitu loh. Nah kalau dia udah bisa kendalikan melalui anaknya, ngapain juga mesti masuk ke dalam? Kamu ke kiri dan PSI-nya, kamu ke kanan PSI-nya. Gitu. Kalau ngapain lagi di situ? Ngapain juga di situ gitu? Saya cari yang lain dong. Yang lebih besar gitu. Iya, meskipun saya nggak ketua umum di situ, misalnya saya Dewan Pembina di situ, apa Dewan Pembina di situ dan sebagainya. Kalau menurut Anda, partai politik yang menurut Anda paling kan saya udah ideal? katakan tadi kan, mungkin P3 masih bisa loh, kan belum ketahuan sampai sekarang kan. Di Golkar mungkin Dewan Pembina atau Dewan Penasehat. Tapi udah sulit nggak sih kalau di Golkar? Ya kita nggak tahu, kan politisi udah ada pemilik gini, saham ya, di Indonesia ini kan nggak ada yang bisa menduga kayak Gibran tuh bisa jadi wakil presiden gitu. Oke. Kaisang tuh dalam 2 hari anggota jadi ketua umum PSI, siapa yang menduga? Ya ini politik di Indonesia kan. Itu namanya skeptisisme Ray Rangkuti. Bukan. Jadi jangan tanyakan bisa nggak sih? Loh nggak ada logikanya kok. Yeah. Kalau semuanya logik, ya kan? Bali juga belum tentu jadi ketua umum Golkar tuh. Nah, saya boleh berkomentar. Silakan Ya, Muhammad. ya. Bagaimana orang yang sukses membawa partai pemenang pemilu kedua dan mendukung presidennya lalu menang, kok tiba-tiba mundur digantikan orang lain? Pakai logika apa? Logika kekuasaan. Ya memang lagi-lagi buat penonton harus sadar, saya dan Ray Rangkuti itu berseberangan. Begitu juga dalam hal cara pandang beliau dan saya mengenai siapa itu Jokowi. Makanya saya undang karena Ya. punya perspektif yang berbeda. Betul. Kalau perspektifnya sama, ngapain saya undang dua? Iya, Ya, iya. kan? Oke, gini. Dan gini, saya mau bilang tentang cara Beda aja. nanti dulu dong. Saya sambung yang ini dulu. Oke, Oh, saya iya. cabut dulu nih kalau kayak gitu. Ada bedanya. Nah, Bung Ade berkepentingan agar Jokowi masuk ke PSI. Ya. Saya nggak punya kepentingan apapun mau masuk PSI, Iya. mau masuk apapun silakan. Ya. Cuma kalau saya diminta misalnya oleh Pak Jokowi Untuk pandangan politik gimana, Ya. seperti yang tadi saya Iya, jelaskan. boleh. Ya. Kebetulan Pak Jokowi nggak tanya. Ke saya juga dia nggak nanya. Jadi jangan, wah kalau ada Armando ditanya sama Jokowi nggak ada ya. Tapi saya mau bilang gini, saya memandang Pak Jokowi itu beda banget dengan Bung Ray Rangkuti. Bung Ray Rangkuti ini seorang kritikus yang sangat tajam dan keras dan bisa kita kategorikan sebagai orang yang anti Jokowi. Ya. Dia membantah itu, tapi buat saya kalau ada geng anti Jokowi, salah satunya Ray Rangkuti. walaupun nggak kelihatan nih, masih nggak kelihatan. Tapi Ray Rangkuti itu sedemikian etisnya, dia nggak masuk dalam 12 orang yang sekarang dilaporkan ke polisi itu. Karena kata-katanya nggak masuk dalam kategori pelanggaran pidana kan. Jadi kembali ke yang ingin saya katakan tadi. Gini, kalau dalam pandangan saya, Jokowi itu is much better atau beyond ya, seorang politisi yang pikiran itu adalah bagaimana meraih kekuasaan. Ya, dia bukanlah tipe orang yang berusaha agar gimana caranya ya. Gue ini Sini jelas saya beda. ya makanya gimana Sabar. gimana caranya ya kita gue bermain politik nih
dengan melihat keseimbangan kekuatan antar partai sehingga gue bisa berkuasa lagi, ya misalnya begitu. Saya enggak. Kalau saya tuh melihat Pak Jokowi itu sekarang memang sedang melihat bahwa setelah 10 tahun dia memimpin Indonesia, 2 tahunan dia memimpin Jakarta, sekian 7-8 tahun dia memimpin Solo, dia itu adalah orang yang percaya bahwa politik Indonesia ini problematik. Ada masalah besar di politik Indonesia. Politik Indonesia itu harus diberesin, harus diubah, harus diperbaiki. Makanya beliau turun ke politik. Makanya dia turun ke politik dan tidak menggunakan partai politik yang sudah kuat, sudah established, yang sudah dikuasai oleh ya orang-orang yang selama ini memang sudah bertahun-tahun menguasai partai-partai tersebut dan akan terganggu kalau diminta untuk mengubah sistem kepartaian mereka misalnya. Kan gagasan tentang partai terbuka itu kan sebetulnya adalah sesuatu yang bisa saja dilakukan oleh partai manapun. Tapi tidak akan ada partai lain yang menerimanya karena harga yang harus dibayar dengan menerapkan sistem partai terbuka itu sangat besar loh terhadap orang-orang di dalamnya. Satu-satunya partai yang mungkin menjalankan itu adalah partai anak dia, Partai ya, Solidaritas Indonesia. Solidaritas Indonesia. Karena itu menurut saya Pak Jokowi itu memang kepengen agar sistem partai terbuka itu dijalankan dengan benar di Indonesia. Dan untuk itu dia ingin berada di dalam PSI. Dia tidak berpikir tentang, bukannya dia tidak menganggap penting Golkar ya. Dia tidak menganggap penting PAN misalnya atau P3 tadi ya. Penting, itu semua penting. Tapi ini adalah partai-partai yang nggak mungkin diubah. Mereka akan bertahan dengan pola yang lama. Karena bentengnya terlalu tinggi. Ya karena kepentingan yang akan terenggut gitu ya dengan menerapkan sistem partai terbuka di mana ketua umum dipilih langsung oleh anggota itu terlalu mahal harganya. Makanya dia merasa bahwa saya percaya dia itu satu-satunya partai di mana dia ingin terlibat di dalamnya adalah PSI.